Apa Ustadz bedanya memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak benci kepada orang yang menyakiti kita. Sedangkan melupakan mengosongkan pikiran kita terhadap kejadian yang terjadi dengan kita. Beda apa enggak? Memaafkan, yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Kita doakan semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Semoga Allah rahmati dan sayangi dalam keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesolehan. Amin amin ya Rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya sehat? Mak, sok gitu wae ngejawab tehnya. Kalau As-Sakinah gimana tagline-nya teh? Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Jadi kalau As-Sakinah mah jawabannya alhamdulillah, tenang di hati. Bisa? Nah, tapi kudu pakai gerakan. Ulah ieu mah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tenang di hati. Ulah siga nu leuleus gitu. Karena apa? Innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan adalah doa. Kata ahli psikologi, kalau kita cuma berkata-kata tapi nggak pakai gerakan, itu pengaruhnya 3%. Kamu kalau gerakannya tidak mendukung teh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tenang di hati. Jadi kayak nggak senang gitu, kayak nggak serius. Bisa kita kompak? Bisa? Coba. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, tapi kudu senyum. Ulah iya mah. Nyeri kak Ustadz, kayak meni nyeri. Masya Allah. Ustadz pengen ambil videonya, boleh apa enggak? Ya, kan nggak apa-apa ya. Mau keambil nggak wajahnya? Ibu mau pakai filter apa? Oh iya. Nah, tuh. Biasa aja lihat HP-nya. Apal Ahilman ke 3 kamera. Meni, wah biasa. Biasa aja kali. Siap ya. Atuh ulah ngalamun gitu. Ya Allah. Ada apa? Ada masalah apa sih Besti? Meni kieu we. Senyum, coba senyum. Kahilman ke meni tengeuna hate. Teh enakeun cobanya. Coba senyum atau enggak minimal dada sedikit. Iya mau muni. Ya Allah, ada masalah gerangan apa sih kawan? Coba ya. Ulangi lagi ya, tadi mah kurang mendukung ah. Ini udah pakai filternya beauty ini. Coba. Bunda, teteh semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Takbir. 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 Masya Allah.
Mau lihat videonya? Follow Instagram saya. Sebentar. Ya Allah, Masya Allah. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Karena yang paling penting bikin status aja. Baik, alhamdulillah tiada kata yang berhak kita ucapkan pagi ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita panjatkan kepada Allah karena hanya dan karena izin Allah lah pagi ini kita bisa bertemu. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka setiap langkah Bunda Teteh hadirnya di masjid ini mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang sulit, sedang susah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin amin ya Rabbal. Mohon maaf ya, suara Ahilman lagi serak begini. Tapi masih enak gak didengarnya? Masih enak ya? Atau malah lebih enak? Berarti Bunda mengharapkan saya serak terus kalau begitu ya. Ya mohon maaf ini suaranya agak serak karena Masya Allah tabarakallah dikasih amanah untuk banyak keliling terus. Ditambah juga mungkin Bunda lihat Ahilman juga di TV mungkin setiap subuh. Jadi doain ya, mudah-mudahan Ahilman panjang umur. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan bisa membersamai kita semua. Kita bukan hanya bersama di dunia tapi sampai ke surga. Maka Ahilman suka minta sama Bunda sekaligus doa sama Allah. Kalau nanti ada di antara kita yang ditakdirkan masuk surga, amin ya. Tolong ingatkan pertemuan ini, ingatkan kebersamaan ini. Kalau kita pernah hidup di Bogor, tinggal di Bogor, dan kita pernah belajar bersama di Bogor. Kan kita gak pernah tahu ya, siapa yang meninggal duluan. Bisa Bunda duluan ya, Ahilman belakangan ya. Kan bisa ya. Atau Ahilman belakangan. Bunda duluan. Ya. Kita kan enggak pernah tahu kan ya. Tapi siapapun di antara kita yang pulang duluan, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Obat hati dari kesedihan. Boleh agak maju sedikit kali ya? Oke. Kelihatan? Apa yang kelihatan? Whiteboardnya atau Ahilmannya? Mana yang lebih penting, whiteboard atau Ahilman? Kalau yang penting whiteboardnya, saya pulang duluan. Karena udah secara kelihatan whiteboardnya. Baik, Bunda, Teteh sayang, hari ini kita akan belajar tentang obat hati dari kesedihan. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Manusia punya perasaan sedih itu wajar atau tidak? Wajar? Wajar. Kenapa disebut wajar? Ternyata ini bukan perspektif kita saja, tapi langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Memang manusia itu punya sifat mengeluh, berkeluh kesah atau sedih. Keterangannya ada di surat Al-Ma'arij ayat 19. Quran surat apa?
Al-Ma'arij ayat 19. Ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi manusia itu kalau mengeluh, kalau sedih, itu wajar. Berarti sifat sebagai dia apa? Manusia. Yang tidak wajar dan yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Saya ulangi. Sedih itu wajar, sedih itu boleh. Yang tidak wajar dan tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan mohon maaf, dia menyakiti dirinya sendiri karena keadaan sedih yang menimpanya. Itu tidak boleh. Itu tidak wajar. Makanya mohon maaf, kan biasanya ya sedih itu terjadi karena ada faktor-faktor yang apa? Yang tidak sesuai dengan harapan kita. Betul apa enggak? Jadi kalau bunda bertanya ke Ahilman, Ahilman kenapa ya bunda itu sedih? Biasanya faktornya ada harapan yang kita tanamkan tapi kenyataannya tak sesuai harapan kita. Betul? Bunda sayang banget sama seseorang. Pas lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Ya. Jadi bunda misalnya mohon maaf ya. Bunda punya rumah tangga. Sayang banget sama pasangan kita. Kemudian Allah ambil pasangan kita itu. Sedih atau tidak? Sedih. Apalagi kalau suaminya soleh, baik, kaya, kasep, gitunya. Pasti kalau suaminya baik sedih atau tidak? Bahkan kalaupun tidak baik, kalau kehilangan pasti sedih, betul apa enggak? Ya kecuali udah keterlaluan. Kecuali ya, pas maut teh, di kamari atau. Kecuali ini mah kecualinya. Biasa nama sedih. Kehilangan seseorang sedih. Bunda punya harapan misalnya. Bunda teh usaha, bunda teh bisnis. Pengennya apa? Untung. Tapi kemudian rugi. Berarti ada harapan yang tak sesuai kenyataan. Jadi apa kondisinya? Sedih. Betul? Bunda berharap suami kita teh soleh. Suami kita teh baik. Dak dulu sebelum nikah teh mintanya suami yang soleh. Betul? Nah, ari pas nikah suami teh jadi kurang soleh kieu. Sampai bunda teh nanya sama Allah, ya Allah, nah terketuker sama suaminya Ceu Ida. Da Ceu Ida memeni soleh, suami nate meni baik. Tapi kenapa saya nggak dapat? Betul apa enggak? Bunda bisa jadi sedih. Sedih itu atau kecewa itu ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Tapi bunda tidak boleh menyalahkan harapan yang tak sesuai kenyataan. Kenapa? Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk di mata Allah itu baik. Begitu sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik di mata Allah itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Itu yang sering Ahilman sampaikan. Maka punten mohon maaf ya. Sedih boleh apa enggak? Sedih wajar atau enggak? Yang tidak boleh dan tidak wajar apa? Berlebihan dalam kesedihan. Nah ini yang coba kita akan pelajari hari ini. Ahilman, bagaimana agar kita enggak berlebihan dalam sedih. Agar enggak berlarut-larut dalam kesedihan. Ahilman khawatir. Ada di antara bunda yang lagi sedih. Tapi sampai hari ini menik nyesek terus. Enggak mau keluar rumah. Cicing we di imah. Da teu boga duit teh ya. Lain ku sedihna da teu boga duit merenannya. Ada misalnya teman Ahilman yang milenial, misalnya ada yang patah hati.
Ustadz, aku tuh mengira dia akan jadi rumah. Ternyata dia hanya singgah. Kemudian dia pergi ninggalin saya, Ustadz. Sakit apa enggak? Sakit, Ustadz. Terus gimana? Udah, aku mah sekarang enggak tahu lagi. Pokoknya di hadapan aku semua laki-laki sama. Dia teh enggak tahu ya lagi ngomong sama siapa coba. Eta puntennya, eta anu curhat ke Ahilman ngomong gitu. Buat aku mah semua laki-laki sama. Ari aku saha? Kan aku teh laki-laki merenya. Maknya menganggap aku bukan laki-laki. Apa jawaban dia? Tapi kan Ahilman mah beda. Ya tapi atuh ulah mengeneralisir gitu, betul apa enggak? Enggak usah bilang semua laki-laki sama. Kamu menganggap semua laki-laki sama karena fokus kamu kepada laki-laki yang menyakitimu. Maka ini poinnya ya, ini poinnya. Bunda, kalau kita lagi sakit hati dengan seseorang, alihkan fokus kita kepada orang yang mencintai kita. Tapi masalahnya mah Ahilman. Tapi masalahnya nggak ada. Poinnya kalau kita pernah sakit hati karena berharap kepada seseorang, maka mulai fokuskan jangan terlalu berharap kepada manusia. Itu poinnya. Betul apa enggak? Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Enggak boleh nyalahin keadaan. Pokoknya mah Ustadz udah semenjak aku putus sama dia teh, aku nggak bisa pulang. Emang kenapa? Kok gak bisa pulang? Iya Ustadz, aku teh jadi gak tahu jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustadz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Kan nyeri kan? Ustadz tahu gak? Semenjak aku bubar sama dia teh, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat goreng ayam, inget dia. Lihat kobokan. Dan merendah harna pakai tangan wae merendah. Udah. Jangan terlalu berlebihan dalam kesedihan. Jangan terlalu berlebihan dalam kegelisahan. Kenapa? Hati yang terlalu sedih, terlalu gelisah akan mengantarkan kesempitan dan kegelisahan bagi kita. Hati yang selalu memupuk kesedihan hanya akan menghambat datangnya kebahagiaan kepada kita. Dan Allah sampaikan kepada kita di surat Ali Imran ayat 139 itu. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. Coba bener gak takut Ahilman salah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah di ayat tersebut? Wala tahinu, betul gak? Betul ya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan gelisah, jangan putus asa, dan jangan sedih. Sesungguhnya kamu itu orang yang Allah tinggikan derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Jadi kalau orang beriman jangan terlalu sedih. Kalau orang beriman jangan terlalu gelisah. Kalau orang beriman jangan terlalu putus asa. Kalau orang beriman jangan terlalu kecewa. Berarti mohon maaf kalau ada di antara kita yang kecewa berlebihan, sedih berlebihan, kecewa berlebihan, gelisah berlebihan, tanyakan hati kita. Boleh jadi
iman kita sudah hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ada yang enggak benar nih dengan iman kita. Ada yang enggak baik nih dengan iman kita. Berarti di saat yang bersamaan iman kita kudu dicas lagi. Oh iya Ustadz, ngapain ya saya sedih berlebihan? Ngapain ya saya berlarut-larut dalam kesedihan? Ngapain ya? Bukankah engkau punya Allah? Kira-kira begitu kalimatnya. Maka masuk ya. Jadi sedih itu boleh, tapi langsung Allah juga sampaikan kepada kita, jangan terlalu berlebihan dalam kesedihan. Jadi yang minta jangan terlalu sedih itu bukan Ahilman, tapi langsung Allah dalam Al-Quran. Ahilman hanya menyampaikan pesan Allah melalui firman-Nya saja. Jadi kalau pagi ini ada yang sedang sedih, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang gelisah karena kehilangan lah, karena kondisi yang sesuai harapan lah. Bunda berharap tapi kenyataannya begini. Ahilman kuatkan kepada bunda, jangan sedih, jangan kecewa. Disebutkan dalam ayat lain, apa kata Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat 40. Surat ke-9 ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Berarti kalau ada yang sedihnya berlebihan, tanyakan hati kita, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahilman, bagaimana cara mengobati kesedihan yang ada di hati kami, yang ada di hati saya, yang boleh jadi pagi ini sedang sedih. Tolong bunda catat ya, ada 5 obat hati kesedihan yang bisa bunda jalankan dalam kehidupan. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita sedih wajar, tapi jangan berlebihan dalam kesedihan itu. Yang pertama, obat hati itu adalah lebih yakin kepada Allah. Apa? Lebih yakin kepada Allah. Kenapa Ahilman bilangnya lebih yakin? Boleh jadi bunda udah yakin sebenarnya. Hanya perlu dikuatkan lagi keyakinannya. Apa yang perlu kita kuatkan? Keyakinan kita kepada Allah. Tolong catat ya. Ada 3 keyakinan yang harus bunda miliki agar hati lebih tenang. Yang pertama, la ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada seorang pun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. 1, harus lebih yakin tidak ada seorang pun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Bunda, manusia rasa sayangnya sama kita bisa berubah, betul apa enggak? Iya kan? Rasa cintanya sama kita bisa berubah, betul? Suami istri ya, kalau enggak dipupuk tanaman cinta di rumah tangganya, itu bisa berubah cintanya, betul apa enggak? Kecuali dipupuk terus, disirami dengan air, dirawat rumah tangganya, pasti akan menumbuhkan tanaman cinta yang luar biasa. Tapi mohon maaf, seiring berjalannya waktu, kalau nggak dipupuk, kalau nggak ditanam, mohon maaf, ada bosennya, betul? Ada beloknya, betul? Ada kegodanya, betul? Maka gimana Ustadz? Belajar mencintai sewajarnya, begitu. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, mungkin ada keselnya, iya gak sih? Bunda ngurus anak, bunda sayang sama anak, tapi ada gak keselnya? Ada gak jengkelnya? Ya manusiawi itu, manusiawi. Maka bagaimana caranya? Bunda harus memasukkan cintanya Allah kepada hati kita, agar saat kita jengkel, saat kita sebel, kita kembali lagi kepada track yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah mencintai kita. Coba Ahilman tanya, siapa yang nanamin cinta di hati kita? Allah. Siapa yang nanamin sayang di hati kita? Allah. Maka mohon maaf, hamba yang penyayang adalah hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Betul apa enggak? Bunda bisa sayang sama Ahilman misalnya. Bunda senang sama Ahilman. Bukan karena Ahilman. Karena Allah menitipkan hati yang lembut kepada bunda, sehingga menggerakkan hati bunda untuk sama dengan hati Ahilman, yang boleh jadi hati Ahilman pun minta sama Allah untuk ketemu dengan cinta yang sama dengan bunda.
Makanya jika dari hati akan sampai kepada hati. Segala sesuatu yang berangkat dari hati akan sampai ke hati. Dan agama ini bukan diletakkan di kepala kita, tapi diletakkan di mana? Di hati kita. Maka belajar menata hati. Dan kalau bunda mendapatkan kasih sayang dalam hidup ini, yakin yang nitipinnya siapa? Kalau bunda saja bisa sayang kepada manusia, pertanyaannya bagaimana Allah sayangnya sama kita? Masya Allah. Allah tuh sayang banget sama kita. Betul? Hari ini bunda bisa ngaji gara-gara siapa? Sayangnya Allah. Betul? Ustadz, bunda banyak dosa. Apakah mungkin diampuni sama Allah? Yakin. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita minta ampun bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan apa? Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu sekalian. Makanya satu ya, yakin tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Berarti sekarang begini, kalau sekarang ada manusia yang menyakiti perasaan kita, jangan dibalas menyakiti lagi. Ya. Kalau orang nyakitin kita, kemudian kita balas nyakitin lagi, bedanya kita dengan dia apa? Betul apa enggak? Berarti gimana Ustadz? Kalau ada orang yang nyakitin kita, ingat, kita minta sama Allah agar Allah melembutkan hati dia, kemudian dia bisa mencintai kita. Buat Allah bisa nggak membolak-balikan hati? Bisa banget. Makanya bunda sekarang mohon maaf, kalau di rumah tangga bunda disakiti sama suami, jangan balik nyakitin lagi. Ustadz, suami aku selingkuh, terus emangnya aku nggak bisa? Jangan. Kan kadang-kadang suka begitu, Ustadz enak aja suami aku nyakitin aku, emang aku gak bisa, dan aku juga masih oke kan, aku juga kan masih cantik, badannya juga masih bagus. Jangan. Kalau ada orang yang nyakitin kita balik nyakitin, lantas di mana Allah meletakkan pahala memaafkan untuk kita? Justru Allah itu menakdirkan, mengizinkan ada orang yang menyakiti kita karena pada saat bersamaan Allah sedang nitipin pahala kepada kita. Pahala apa? Memaafkan, untuk sabar, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba disakiti oleh manusia, tapi hamba yakin ya Allah yang menggerakkan hati manusia yang menyakiti saya adalah Engkau ya Allah. Maka lembutkan hati. Disitulah bunda akan mendapatkan cinta yang lebih besar daripada orang yang menyakiti kita. Jadi bunda akan kalem aja, akan tenang aja. Karena bunda yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka yang pertama yakin, la ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Yang kedua, yakin yang kedua. Apa? La ahadun a'lamu bihammika ila rabbika. Tidak ada satupun yang paling mengetahui tentang hati dan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak ada satupun yang paling mengetahui tentang hati dan diri kita kecuali Allah. Bahkan mohon maaf, kita sendiri pun gak tahu tentang diri kita. Betul apa enggak? Bunda tahu gak 1 jam 2 jam ke depan akan jadi apa? Akan seperti apa? Tahu atau tidak? Tidak, yang tahu siapa? Kalau bunda saja tidak tahu dengan apa yang tertimpa dalam kehidupan kita, dengan apa yang ada dalam diri kita, mengapa bunda harus sok tahu dengan kejadian yang menimpa kita? Kenapa bunda bisa bilang begini, Ustadz ini gak baik buat saya?
Gimana bisa bunda bilang begitu? Padahal bunda nggak tahu mana yang terbaik untuk kita. Betul apa enggak? Maka perhatikan kalimat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagus sekali perkataannya. Kata beliau, aku tidak peduli tentang sedih dan senangku. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik untukku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam kalimatnya ya. Aku tidak peduli tentang sedih dan senangku karena aku tidak tahu mana yang terbaik untukku di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Bunda mengira, Ustadz harusnya begini. Kata siapa? Betul apa enggak? Kita hanya cukup ridho saja, menerima saja. Kita tugasnya ikhtiar, silahkan. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Bunda sebagai istri ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tambahin ilmunya. Ikhtiarnya apa? Tambahin lagi pemahamannya. Ikhtiar apa? Cintai suami kita, sayangi suami kita, taat sama suami kita. Kalau suami kita ternyata tidak sayang kepada kita, padahal kita udah sayang banget sama suami kita, bunda jangan menyalahkan Allah dengan keadaan itu. Boleh jadi Allah sedang memberikan pahala kepada bunda atas ujian yang menimpa bunda dari pengetahuan yang bunda dapatkan saat ini. Boleh jadi, mohon maaf, pintu surga yang Allah siapkan untuk bunda itu bukan karena ibadah bunda yang lain, tapi karena kesabaran bunda mendampingi suami bunda yang kurang soleh itu. Maka tugas kita hanya apa? Ikhtiar. Yang nentuin siapa? Allah. Ingat, kita punya rencana atau tidak? Jawab, kita punya rencana atau tidak? Allah punya rencana atau tidak? Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan tidak? Allah punya keinginan tidak? Keinginan siapa yang paling baik? Mohon maaf, jika ada di antara bunda yang baru kehilangan pasangannya atau kehilangan orang tuanya, kita nganggap, Ustadz, kenapa ya Allah manggil usia ayah saya? Kenapa ya Allah manggil usia ibu saya? Kenapa ya Allah manggil usia suami saya? Bunda sayang sama suami, iya. Tapi Allah lebih sayang sama suami bunda, betul atau tidak? Bunda sayang sama orang tua, sama ayah, sama ibu, iya. Tapi Allah lebih sayang sama orang tua kita. Maka mohon maaf, Ahilman sering sampaikan, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah ngambil, berarti Allah sedang menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Untuk siapa? Baik untuk kita yang ditinggalkan, baik untuk yang meninggalkan kita. Dua-duanya baik. Ahilman sejak kecil ditinggal oleh ayah usia SMP. Ditinggal oleh ibu usia SMA. Dulu nyalahin keadaan. Ya Allah, kenapa orang tua saya diambil ketika saya masih kecil? Ketika saya pas lagi butuh-butuhnya orang tua. Kenapa nggak nanti aja? Biar saya bisa sama kayak yang lain. Bisa sekolah dianterin sama orang tuanya. Bisa sekolah diketahui sama orang tua. Kenapa saya harus yatim piatu sejak kecil? Mungkin dulu nyalahin keadaan. Tapi sekarang saya tahu. Oh ternyata saya dengan orang tua saya itu bukan berpisah. Saya dengan orang tua itu hanya orang tua saya take off-nya lebih duluan saja gitu. Betul apa enggak? Berangkatnya menuju Allah lebih duluan saja. Saya belakangan. Oh boleh jadi mungkin Allah tuh apa? Karena orang tua saya mungkin sudah sepuh. Kemudian Hilman, kamu masih dihadirkan saat ini. Kemudian aku izinkan engkau menjadi orang yang belajar ilmu. Kemudian sekarang kita menyampaikan kebaikan. Mungkin ini cara Allah untuk apa? Untuk saya agar bisa ngasih hadiah untuk orang tua saya yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ya, harus lebih yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Sekarang bunda mau bicara ke siapapun misalnya, harusnya begini, harusnya begini. Bunda sayang, tidak semua orang bisa mendengarkan perasaan kita, betul gak? Betul apa enggak? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, apa? Jangan sibuk menceritakan
kehidupanmu atau tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Betul? Setiap manusia pasti punya angle yang berbeda ngelihat kita. Betul gak? Sangat melelahkan kalau kita ingin semua orang menyenangi kita dan mencintai kita. Ada aja yang gak suka sama kita. Iya gak sih? Kita udah ngelakuin yang terbaik Ustaz tapi gak dihargai. Ya salahnya kamu sih terlalu berharap kepada manusia. Makanya kalau ada orang yang ngehargain kita, orang yang gak ngehargain kita, ya jangan kecewa. Karena salahnya kita terlalu berharap kepada manusia. Makanya Ustaz mah gampang aja. Kalau pas lagi ngaji dan mana orang yang paling banyak masalah kelihatan. Tahu gak yang mana? Yang duduknya nyender ke tembok ya. Udah. Oh itu udah pasti itu Maya. Kenapa? Nah ya. Yang ketiga ya, Bunda harus yakin. Kita ulangi. Jadi tadi lebih yakin kepada Allah. Yang pertama apa? Tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih tahu tentang hati dan diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'i dzarri anka ila rabbika. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Ulangi ya. Kalau Bunda liar nulis bahasa Arabnya Indonesia we lah. Hayang nulis tapi liar gitunya. Ya. La ahadun aqdaru ala raf'i dzarri anka ila rabbika. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita, kesedihan kita, persoalan kita kecuali siapa? Allah. Udah. Berarti obat hati kesedihan yang pertama apa? Harus lebih yakin kepada Allah. Ya, betul apa enggak? Sok. Bunda pas lagi sedih sekarang, coba baca 3 poin itu. Insya Allah lebih tenang gitu. Oh, ya Allah, hamba disakiti. Set baca. Oh iya, kan ada engkau yang mencintai hamba. Betul? Ya Allah, hamba tuh gak ngerti lagi harus ngomong apa sama suami hamba. Udah bilang, ayah teh berubah tuh. Menyari kia-kia wae. Ayah teh dari wajahnya udah kelihatan. Bentar lagi bakal mau. Yang ujungnya malah bukan berubah, malah ngambek sama kita kan. Jadi mama ngedoakan bapak maut. Ayeuna kene. Capek kan? Capek gak Bunda? Minta orang berubah capek apa enggak? Capek. Ujungnya apa? Mohon maaf ya. Ujungnya apa? Kalau sudah tidak ada lagi telinga yang bisa mendengarkan ucapan kita, sudah saatnya Bunda datang ke tempat berbisik terbaik. Saat Bunda berbisik kepada Allah dalam sujud terbaik kita. Makanya kalau ada yang nanya, Ahilman apa sih tempat healing terbaik? Ya, healing. Reka mana atau orang Ciomas healing? Kamana atau Ahilman? Mending healing. Tak ada. Ya kebetulan yang nanya orang Ciomas. Cida mananya? Hah? Cida sakit? Ini Cida versi yang mana? Di Asakina tuh ada Cida versi Asakina. Yang badannya itu bagus. Yang ini di sini biasanya di sini duduknya di bawah saya nih. Makanya tadi tuh kok kayak ada yang kurang ya. Saya nyariin mana Cida ini teh. Di sini ada Cida yang lain apa enggak? Nah, 1 ibu Cida, 1 ibu Cida. Ada lagi Cida? 3. Ada lagi? Baik. Yang 3 nama Cida, 1, 2, 3 nanti dapat uang 50.000 dari Ahilman ya. Khusus untuk jangan ngaku Cida semua. Jadi nggak ada Ustadz, nama aku teh memang namanya aku teh Lilis.
Tapi waktu kecil dipanggil Ida. Oh, ternyata namanya Lilis Rosida. Enggak, ini mah yang bener-bener Ceida. 1, 2, wah ulah ngaku-ngaku. 3. Ya, 1, 2, 3. Ada yang namanya Cetuti? Ada Cetuti. Cetuti ada. Oke. Cetuti. Ceai ayah Ceai. Ayah Ceai baik. Yang namanya Cetuti dan Ceai, Ahilman cuma ngabsen doang. Sugan we aya, lamun teu aya teu nanaon dieu. Nya khusus. Oh iya. Cetuti, Celilis sareng Ceai nu tadi dapat teh manis gratis. Ya. Ada yang namanya Elizabeth. Bisi aya. Lamun aya eta geus modern duluan. Ada yang namanya Maria Mercedes. Oke. Ingetin ya, 3 Ceida yang beruntung. Makanya nanti Ahilman mau bikin ini persatuan Ida sedunia. Pembinanya Ahilman ya. Bunda nanti, coba nanti Bunda tanya ke istri saya ya, eta si Ahilman naon sih ngomongin Ceida terus. Nah, ada misteri di balik Ceida yang tidak akan bisa hilang. Ya Allah, ya Allah. Sampai mana pembahasan kita teh? Hah? Oh, tempat healing. Kata orang Ciomas nanya apa? Jadi Bunda, kan adanya orang yang hari ini, aku teh lagi pusing banget, lagi sedih banget, terus gimana? Butuh healing gitu ya. Nah yang nanya teh Ceida eta teh ke Ahilman teh. Jadi yang kebayang teh langsung tadi teh Ceida. Sok Bunda, healing teh naon sih? Oh, teu ngarti. Ternyata saya salah jurusan ngomongnya ya. Ini mah semua ya, lupa saya ya. Tapi ada yang tahu nggak healing? Ada yang sering dengar kan? Lagi butuh healing ya. Bunda gini. Bunda harus menemukan tempat healing terbaik. Banyak orang yang bilang gini, Ustadz healing tuh jalan-jalan katanya ya. Butuh refreshing. Bunda kalau lagi sedih, lagi sumpak, kemudian Bunda jalan-jalan, itu seperti anak kecil nangis, dia jatuh kemudian luka, dikasih es krim. Halo? Ngerti teh? Oh emang tingkat tinggi ya banyak laki-laki. Dia jatuh, luka nggak? Luka, oke. Nangis nggak? Nangis. Biar gak nangis dikasih apa? Dikasih es krim, betul? Nangisnya berhenti apa enggak? Berhenti. Lukanya masih ada nggak? Ngerti? Masa nggak ngerti sih? Ngerti nggak? Ya sama kayak Bunda lagi sedih kan, Ustadz lagi sedih nih, iya butuh healing. Healingnya apa? Shopping bisa kali, nggak gitu kan? Kemudian belanja. Nah, shopping itu juga sama. Kayak Bunda sedih, tadi terluka, kan harusnya diapain? Harusnya diobatin, bukan dikasih es krim yang bisa meredakan sedih kita sementara. Boleh sih untuk sementara kan, tapi lukanya hilang atau tidak? Maka tidak ada tempat healing terbaik kecuali saat kita mendekat kepada siapa? Ini poinnya. Jadi sekarang Bunda sedih nih, dihibur kan? Dihibur dengan A, dengan B. Nah nih. Wah, Bunda jangan sedih ya. Nanti jalan-jalan ya. Nanti kita main ke sana. Iya. Sedihnya mungkin hilang sementara, tapi sakitnya terus terasa.
Makanya seorang suami kalau istrinya lagi tersakiti, jangan ngasih healing yang sementara, ngasih healing yang kekal. Apa? Sayang, yuk kita perbaiki diri kita. Itu. Sayang, yuk kita makin taat sama Allah. Mungkin selama ini kita ada persoalan karena kita jauh dari Allah. Kalau kita ngejar healingnya dunia, sementara. Betul apa enggak? Sakitnya terus terasa. Kejadiannya mungkin sudah hilang, tapi sakitnya masih terasa. Maka nanti bunda, levelnya kalau kita lebih yakin kepada Allah, kita pelan-pelan menghadirkan apa? Memaafkan, bukan melupakan. Apa Ustadz bedanya memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak benci kepada orang yang menyakiti kita. Sedangkan melupakan mengosongkan pikiran kita terhadap kejadian yang terjadi dengan kita. Beda apa enggak? Memaafkan, membersihkan hati kita agar tidak benci kepada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau melupakan, mengosongkan pikiran kita agar tidak ingat dengan kejadian yang menimpa kita. Sekarang pertanyaan saya, kejadiannya masih ingat apa enggak? Enggak bisa lupa. Betul apa enggak? Tapi walaupun gak bisa lupa, bunda gak boleh benci di hati. Kalau di hati benci, ujungnya apa? Jangankan melupakan, yang ada memperkeruh perasaan hati kita. Betul? Tolong catat, status hari Selasa ini, tolong. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jangan minta diulangi lagi. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan itu mencerahkan masa depan. Yang sudah berlalu gak bisa lupa, masih ingat, betul apa enggak? Masih tertanam dalam pikiran kita, apalagi perempuan. Perempuan itu menjaga kejadian tuh inget banget. Sampai kejadian 7 tahun yang lalu kabawa kene. Betul apa enggak? Bunda mohon maaf, lagi cekcok sama suami sekarang. Biasanya cekcoknya beres, masalah 10 tahun lalu dibawa lagi. Betul apa enggak? Biasanya begitu. Suami kita salah misalnya sekarang, ayah kamu mah dari dulu emang begini. Di 10 tahun inget kene anu baheula jeung cetuti, 4 tahun baheula jeung cenani, apal. Masih kene diinget-inget, betul apa enggak? Makanya ini pelajaran untuk laki-laki, untuk perempuan juga sama, buat ahilman juga. Katanya al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Gimana Ustadz? Hati itu, cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit hati, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status malam Jumat. Jadi kumaha? Punten. Makanya bunda, kalau bergaul sama perempuan lagi, jaga hati. Ya enggak? Jangan mudah nyakitin. Apalagi nikung dari belakang. Hati-hati nih. Ustadz peringatkan pagi ini, jangan merebut kebahagiaan orang lain. Jangan, kan hari ini lagi rame namanya apa? Eta we pokok namanya. Jangan, tapi kan Ustadz, tapi kan aku berhak bahagia. Dengan alasan aku berhak bahagia, benar. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa bahagia di atas penderitaan orang lain? Catat status di Facebook. Bagaimana bisa bahagia di atas penderitaan
orang lain. Tapi kan Ustadz, mungkin ini jawaban doa-doa aku selama ini. Aku teh berdoa sama Allah pengen punya suami kayak Ustadz Hilman begini. Aku teh pengen banget punya suami kayak gini, soleh, pinter, baik. Mungkin Ustadz itu jawaban aku selama ini kali ya. Tapi kan tidak harus engkau miliki. Karena hati ini sudah dimiliki oleh orang lain. Tunggu orang lain ini meninggal dulu. Berarti kan enggak, kadang-kadang kan sok aya gitunya. Ustaz didesak. Ya kumaha ya aduh gitu. Kan kalau kadang kan Ustaz mah terlampau ramah mungkin ya. Terlampau sangat ramah gitu. Bunda, teteh sayang, kalau Ustaz ramah, senyum terus, jangan kegeeran ya. Jangan ya. Bunda, teteh, kalau sayang sama kita, jaga hati kita masing-masing ya. Jangan kemudian, ya tapi Ustaz, udah pokoknya mah aku mah gak mau tahu Ustaz. Gak mau tahu. Buat aku mah Ustaz teh jawaban dari doa-doa aku selama ini. Kan liwat tuh. Nah, ya, jelas kira-kira? Jelas. Tapi kan Ustaz, laki-laki boleh poligami, boleh. Betul apa enggak? Tapi betul apa enggak? Poligami boleh apa enggak? Poligami itu boleh. Tapi jangan apa? Jangan suami saya kan itu kan. Bukan. Suami boleh tapi jangan suami saya, ya. Jadi batuk ya gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Gini ya. Ini Ustaz mau bilang gini. Bunda, tidak boleh membenci syariat poligami. Itu syariat. Tetapi ingat, jangan menyepelekan cara kita berpoligami. Poligami itu butuh syaratnya, betul apa enggak? Poligami itu enggak sembarangan, betul apa enggak? Butuh syarat, butuh ilmu, butuh harta, butuh kemampuan, betul apa enggak? Maka mohon maaf, jangan bilang ini sunnah Nabi, tapi kalau kemudian kamu tak punya ilmu untuk itu semua. Betul? Berat. Nabi itu memberikan peringatan kepada kita, mohon maaf nih. Barang siapa seorang suami yang punya istri lebih dari satu dan dia tidak bisa berbuat adil ketika dia hidup, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan miring. Kita berat. Makanya mohon maaf Bunda, doain saya mudah-mudahan gak poligami tahun ini. Ya kita mah nggak tahu tahun depan kan? Ya kita kan nggak pernah tahu. Coba Ahilman mau tanya, Ustadz boleh poligami apa enggak? Ari Bunda siapa? Istri saya bilang aja nggak begitu. Iya Bunda jangan. Bismillah ya, Bismillah. Kenapa Asakina ada masalah apa? Iya. Ustadz yang penting perempuannya single juga. Enggak juga ya Bunda ya. Jangan lah. Mas diurah. Kita ngomong ke naon sih jadi liwak ya. Masya Allah. Bismillah ya. Nih belajar. Bismillah naon sih. Ya Bismillah. Lebih yakin kepada siapa? Allah ya. Jaga hati kita gitu ya. Memang kalau udah bicara bab ini tuh agak-agak kumaha gitunya. Berat sih. Tapi kudu Ahilman sampaikan. Biar gini, Ustadz tuh pengen Bunda lebih arif aja dalam hidup. Tenang aja sih. Ya kan? Kan sekarang lagi rame film apa kemarin tuh? Layangan Putus kan? Itu kan menggelisahkan gak? Buat bagi istri menggelisahkan gak? Wah gelisah kan? Dikit-dikit suami gerak sedikit langsung curiga.
Eta suami ngan ki hungkul tah. Set. Saha eta? Saha eta? Padahal ngan ki hungkul. Gerak saeutik. Saha eta? Saha eta? Jadi apa ya? Jadi ketakutan berlebihan, kegelisahan berlebihan, betul apa enggak? Padahal kan enggak ada apa-apa kan? Tapi karena kita dibumbui gitu loh. Ahilman ingin bilang sama bunda, bunda, teteh sayang, jangan khawatir berlebihan. Karena kekhawatiran yang berlebihan akan mengantarkan pada kenyataan. Jadi kumaha Ustad? Tenangkan hati. Slow. Suami kita titipan atau bukan? Kalau masih Allah nitipin sama kita, bismillah, pasti nggak akan kemana-mana. Betul? Pasti di imawai. lain di imawai bunda. Pasti akan tetap keep dengan kita. Kalau enggak gimana Ustadz? Tenang aja. Ya, berarti kalau sudah tak dititipkan ke kita, kata Allah teh, berarti ada orang lain yang lebih siap nampung titipannya. Tapi kan Ustaz, naon deui coba? Ulah loba tapi ulah. Bunda tenang. Betul apa enggak? Kehilangan suami bukan berarti mengakhiri kehidupan kita, enggak kok. Iya apa enggak? Selama dititipin ke kita, jaga baik-baik. Betul? Selama masih dengan kita, sayangi baik-baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Bunda sayang, teteh sayang, jangan menganggap setiap kebaikan kita gak dibalas sama Allah. Jangan mikir gini, Ustaz hanya aku teh udah baik, tapi kok suami aku gak baik sama aku. Jangan begitu mikirnya. Boleh jadi Allah nitipin kebaikan lain yang tanpa bunda ketahui. Apa diantaranya? Rizki bunda lancar, anak bunda soleh, betul nggak? Jadi nggak bisa matematika gini itu gini itu gini. Jadi capek. Lakukan saja kebaikan, ya. Sebagai istri jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Apapun hasil balasan kepada kita, itu pasti yang terbaik dari siapa? Jelas tidak? Maka obat hati kesedihan yang pertama harus lebih yakin kepada satu, yakin tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Dua, tidak ada satupun yang lebih mengetahui tentang isi hati dan diri kita kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita, kesedihan kita kecuali Allah. Jelas tidak? Jelas? Yang kedua, obat hati dari kesedihan adalah dengan berzikir kepada Allah. Jadi ketika bunda tahu, oke, Ustadz harus lebih yakin ke Allah. Gimana caranya biar lebih yakin lagi gitu. Setelah mindsetnya ketemu, setelah cara pandangnya ketemu, kemudian turunkan lagi dengan amalnya. Amalnya apa? Berzikir. Keterangannya ada di Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Telepon tisaha eta. Cetuti. Oh ibu nelpon si Ida tetangga ibu. Be hadir ka dia menang duit 50.000. Coba surat apa? Ar-Ra'du ayat berapa? 28. Ini sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam 1. Ibu-ibu tebosan kajian Ahilman? Enggak capek? Yang capek siapa? Masya Allah. Yang di belakang kelihatan gak Ahilmannya? Masya Allah. Sekarang udah pakai tenda. Di belakang juga udah nyaman. Ibu mau pindah ke belakang?
Masya Allah. Sudah ketemu belum ayatnya? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul ya? 28 ya, betul ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Loh, siapa yang disapa di sini? Siapa yang disebutkan? Orang beriman. Berarti orang beriman itu yang apa? Yang lebih yakin ke Allah, kan? Ya. Terus watatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Jadi syarat pertamanya apa? Beriman dulu. Ya, harus lebih yakin dulu ke Allah. Kalau bundanya udah yakin, maka hati bunda akan tenang. Dikuatin lagi dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah bilang sama kita, ingatlah dengan berzikir kepada Allah. Tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bilang zikir itu jadi tenang siapa? Allah. Betul? Maka kalau bunda lagi sedih, kalau bunda lagi gelisah, satu, tingkatkan imannya dengan cara lebih yakin kepada Allah. Yang kedua, apa amalnya? Perbanyak berzikir. Apa itu berzikir? Berzikir itu bahasa gampangnya mengingat. Maka nanti ada 3 amalan atau 4 amalan lah. Ada 4 amalan yang bisa bunda kuatkan untuk menguatkan zikir bunda. Yang pertama, zikrullah, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang Allah sukai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan dengan 1 kali la ilaha illallah, maka Allah akan tanamkan ketenangan dalam hatinya. Maka orang yang sering berzikir, dibantu dengan tasbih misalnya, dibantu dengan tasbih digital sekarang ada, ingat Allah. Allah, 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 Allah. Sebagaimana, gampangnya gini, sebagaimana begini, Ustadz, kenapa zikir itu harus diungkapin? Bunda, kalau lagi pas baca buku nih, antara baca enggak dibaca dengan diucapin beda apa enggak? Lebih drep gitu, lebih apa? Lebih kuat. Maka nanti ada zikir hati, ada zikir lisan. Betul? Nah itu dikuatin. Makin kuat zikirnya, makin tenang hati kita. Tetap niatnya apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah. Orang yang berzikir itu bunda, akan menjadikan setiap apapun dalam hidupnya, kembalikan ke Allah. Ketika dapat nikmat, dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika dapat musibah, dia ucapkan apa? Innalillah. Ya. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, dia ucapkan apa? Masya Allah. Ketika lihat ada yang kurang baik, dia ucapkan apa? Subhanallah. Ketika bikin dosa, dia ucapkan apa? Astagfirullah. Lisannya berzikir, pikirannya berzikir. Tidak ada kalimat yang dia ucapkan kecuali Allah, Allah, Allah. Termasuk istighfar bunda. Saya kuatin ya. Jadi pertama zikrullahnya ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tadi ditambah dengan astagfirullah, istighfar. Banyakin baca istighfar. Kenapa Ustadz? Iya, karena hakikatnya kalau ada musibah yang menimpa kita, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman,
Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Berarti apa? Kalau ada sesuatu yang mengecewakan hati kita, menggelisahkan perasaan kita, menyedihkan hidup kita, coba tanyakan, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah sedang apa? Sedang ampuni dosa kita melalui masalah yang ditimpakan kepada kita. Maka banyakin apa? Istighfar. Astagfirullah Ustaz. Mungkin saya lagi banyak dosa Ustaz. Allah sedang ngingetin dosa saya Ustaz. Makanya kata Nabi ya, tidak ada seorang muslim yang sakit, yang sedih, yang kecewa, yang khawatir, bahkan duri yang menyakiti kakinya, kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Maka mohon maaf, Ahilman pernah bilang ya, puncak sukses dari orang yang sakit bukan hanya sembuh. Saya ulangi, puncak sukses dari orang yang sedang sakit bukan hanya mendapatkan kesembuhan, bukan. Tapi saat apa Ahilman? Saat Allah mengampuni dosa-dosanya. Saat kita bisa lebih dekat dan taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau bunda lagi sakit, bunda lagi sedih, bunda lagi kecewa, itu bukan sembuhnya, bukan solusinya, bukan jalan keluarnya, bukan. Tapi dengan sedih itu, dengan sakit itu membuat kita makin dekat ke Allah sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau bunda pas lagi sakit, lagi sedih, banyakin ucapin apa? Astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau ada orang yang sakit, ya, kita bilang apa sama dia? Kalau laki-laki kita bilang syafakallah. Kalau perempuan syafakillah. Perhatikan belakangnya. La ba'sa tohurun insyaallah. Kan begitu doanya. Syafakillah buat perempuan. Semoga Allah menyembuhkan kamu sekalian. La ba'sa, tidak apa-apa. Tohurun, Allah sedang mensucikan dirimu. Insyaallah. Semoga Allah menghendakinya. Tuh. Itu kan doanya. Makanya mohon maaf. Antara orang yang menjenguk dengan orang yang sakit, sebenarnya doanya lebih mustajab mana? Orang yang sedang sakit. Makanya kalau bunda lagi nengok orang nih, nengok orang bilang, bunda, teteh, banyak doa ya, banyak zikir ya, banyak minta ampun ya. Itu mustajab. Bukankah bunda tahu? Ya, ada 3 golongan yang doanya dikabulkan tidak akan pernah ditolak oleh Allah kan? Salah satunya apa? Orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, orang yang lagi sedih, orang yang lagi sakit. Makanya banyakin doa. Tapi doanya yang baik-baik. Ulah nggak doakan batu. Anu buruk-buruk. Si eta nyakitin hati saya. Naon singgera mau. Ulah. Doa tuh harus yang baik-baik. Kenapa? Karena setiap doa kembali kepada yang mendoakan. Jadi kalau bunda nggak doa, doa yang baik-baik. Zikir kepada Allah. Perbanyak istighfar. Ingat, Ustadz pernah bilang sama bunda. Kalau yang lagi dikenain musibah orang lain, bunda bilang apa? Allah sedang mengangkat derajatnya. Kalau yang kena musibah kita sendiri, kita bilang apa? Allah sedang ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Jelas tidak? Jangan dibalik. Jangan dibalik. Pas orang lain kena musibah, bunda jangan bilang gini, Ustadz, si Ida naon kena musibah, omanya muhun, emang ku naon? Wajar si Ida mah tuh. Loba dosa. Jadi ku Allah teh diberi musibah. Da loba dosa Ceidah mah. Ulah. Kabatur mah ulah bilang gitu. Itu mah untuk siapa? Untuk diri sendiri. Agar kita muhasabah di ieu mah ari kabatur loba dosa.
Ari ka urang sorangan, nya Ustad lagi diangkat derajatnya. Jangan jelas. Yang kedua, zikir itu dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Jadi bunda baca Quran teh zikir. Ya, Al-Quran teh apa ahilman? Surat cinta dari zat yang paling mencintai kita. Dari siapa? Dari Allah. Bunda dulu masih ingat mungkin ya. Kalau bunda dapat surat cinta dari orang yang disayang, seneng apa enggak? Wih, seneng. Kenapa? Karena surat cinta itu dapat dari yang disayang sama kita. Bunda bisa baca berkali-kali, betul apa enggak? Baca lagi, mau tidur, baca. Pas lagi makan, baca. Ya, mau tidur lagi, baca. Kadang-kadang bunda kumpulin di binder, masih inget baheula? Zaman-zaman jahiliyah teh ya. Dikumpulkan di binder, surat hari Senin 20 Oktober sebelum Masehi aya. Lila besar. Tahun sakieu dikumpulkan deui, engke dibuletan pakai lope gitu. Nah. Surat dari si Ayang. Senin 21 Oktober Cipaku. Di Cipaku didinya. Tulis. Untukmu yang selalu ada di hatiku. Eta teh baru disurat. Udah ngegeleser gak? Ser. Kamu seperti rembulan di malam hari. Kesrak banget nak. Gitu. Jadi kumaha kan kesrak itu. Kita kan jadi ya Allah dibaca lagi. Kenapa? Karena kita tahu surat dari siapa? Dari yang sayang sama kita. Sekarang Allah udah ngasih surat cinta sama kita, ya kan? Satu panduan hidup yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Namanya apa? Al-Quran. Bacalah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran, simaklah Al-Quran, tadaburi Al-Quran, maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Maka dengan izin Allah di As-Sakinah kita buka kelas tahsin Al-Quran. Sok bunda yang belum ikutan. Belajar baca sedikit demi sedikit. Aa di mana tempatnya? Tempatnya di Semplak. Ada satu ruko ya, hasil dari infak bunda semua kita sewain ke ruko. Jadi infak bunda setiap kajian dikumpulin kita sewain buat ruko, masya Allah. Jadi setiap ruko itu dipakai untuk baca Quran, pahalanya nyampe ke bunda. Karena bukan uang ahilman, tapi uang bunda semua yang hadir di kajian As-Sakinah dipakai buat kelas tahsin Quran. Tiap hari ada yang kelas tahsin Quran di sana. Sekarang udah berapa orang Bunda Wita? 225-an orang pesertanya. Dibagi halakoh. Sekarang ada lagi datang lagi. Tuh ada lagi, jadi tiap hari bunda belajarnya. Tentu gantian. Kelas ini kapan, kelas ini kapan. Ayo yang belum ikut nanti hubungin siapa Teh Wita. Di depan nanti ada pengurus As-Sakinah nih, bajunya warna ini. Sok daftar. Karena Al-Quran bisa mengantarkan kebaikan. Mah khawatirnya kita teh ngaji udah tingkat tinggi tapi baca Quran kita belum benar ya ahilman. Masih belum baik ya ahilman. Yuk kita belajar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama. Betul apa enggak? Jangan nyesel di akhirat nanti. Nah ahilmannya karena kata Nabi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kamu baca akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Jelas kira-kira? Baca Quran mengobati hati kita yang sedih. Yang ketiga, ini puncaknya. Zikir itu dengan cara apa? Memperbaiki sholat.
Jadi sholat itu adalah zikir, Bunda. Sholat itu adalah zikir. Komunikasi terbaik antara Bunda dengan Allah ketika kapan? Sholat. Nabi ketika gelisah, Nabi ketika lelah, maka apa yang Nabi lakukan? Sholat. Itu teh Nabi, coba Masya Allah. Maka mohon maaf, peristiwa Isra Mi'raj, betul? Yang Bunda tahu, Nabi diperjalankan dari Haram ke Aqsa, diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, betul? Itu kan terjadi setelah apa? Setelah Nabi mendapatkan kesedihan dalam hidupnya, betul? Nabi kehilangan dua orang yang dicintainya. Nabi kehilangan pamannya Abu Talib, Nabi kehilangan istrinya Khadijah. Maka Allah berikan refreshing ke Nabi, Allah berikan healing ke Nabi, Allah berikan kebaikan ke Nabi, Allah berikan peristiwa ke Nabi. Namanya apa? Isra Mi'raj. Sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi dapat oleh-oleh. Apa namanya? Salat. Berarti kata kuncinya, kalau kita lagi gelisah, lagi kecewa, lagi sedih, lagi galau, lagi resah, maka perbaiki salat kita. Karena di salat itulah Bunda Teteh sayang bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Salat menenangkanmu, salat menguatkanmu, salat menunjukkan jalan keluar untukmu. Karena tidak ada jarak yang lebih dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat dia bersujud ketika sholat. Makanya Nabi menganjurkan kalau lagi sujud berlama-lama ketika sujud. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Bunda pas lagi sholat ngucapin Allahu Akbar, apa maknanya? Ya Allah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama dalam hidupku kecuali siapa? Kan itu maknanya. Berarti kalau sekarang Bunda gelisah dengan masalah, gelisah dengan kehidupan dunia, itu mah kecil. Karena ada yang lebih besar untukku, siapa? Allah. Baca iftitah kan, ada yang Allahumma ba'id, ada yang Allahu Akbar kabiro, kan silakan yang mana saja boleh ya. Kemudian baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, hamba tidak sedih ya Allah, karena ada Engkau yang mencintaiku ya Allah. Tuh, ada Engkau yang paling menyayangiku ya Allah. Dalam tuh. Baca lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, hari ini hamba punya keluarga, punya rumah tangga, punya harta, punya apapun, semua punya siapa itu? Berarti apa Ustaz? Hilanglah kesombongan. Hilanglah kesombongan, hilang kesombongan. Kenapa? Gak ada yang kita miliki. Yang punya siapa? Allah. Mohon maaf ya, catat nih kalimat ini. Awal penderitaan dalam hidup kita ketika kita merasa memiliki terhadap apa yang dititipi. Ahilman ulangi. Awal penderitaan dalam hidup kita terjadi ketika kita merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi itu. Maka orang sholat baca Fatihah, dia ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Ya Allah, hamba punya nikmat, punya harta, punya keluarga, punya jabatan, punya pangkat, semua dari siapa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Perhatikan kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya?
Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta. Tuh, itu kan curhat kita sama Allah, betul apa enggak? Ya Allah, hamba yang lagi punya masalah. Ya Allah, hamba yang lagi sedih. Ya Allah, hamba yang lagi susah. Ya Allah, hamba yang lagi sulit. Ya Allah, hamba yang lagi sempit. Ya Allah, hamba yang sedang sedih. Ya Allah, hamba yang sedang terluka. Ya Allah, hamba yang sedang sakit. Ya Allah, hamba yang lagi terpuruk. Kita minta kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Itu dalam kalimatnya Bunda sayang. Jadi kalau Bunda sayang, Teteh sayang, baca itu, resapi di hati, lain pengaruhnya. Betul apa enggak? Allah nanya sama kita, hambaku apa yang kamu minta? Kan gitu. Kita jawab lagi. Ihdinas siratal. Apa artinya? Ya Allah, itu bukan sekedar tunjukkan. Tapi ihdina itu maknanya hantarkan kami ya Allah menuju jalan yang lurus. Beda, kalau nunjukin, tunjukin doang. Tapi kalau hantarin, Allah bawa kita ketemu jalan yang jelas. Makanya nanti ada dua, ya, ada rushdun, ada hudan, beda. Kalau rushdun itu petunjuk, pelajaran. Tapi kalau hudan itu petunjuk yang mengantarkan sampai tujuan. Ihdinas siratal. Apa artinya? Hantarkan kami ya Allah menuju jalan yang. Allah nanya lagi sama kita, yang mana hambaku? Kamu mau yang mana? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jalan yang bisa menunjukkan kepada kami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini enggak pas, mana yang pas, sehingga kami terhindar dari orang-orang yang sesat. Coba Bunda, kalau Bunda bisa resapi itu, sholatnya bisa menghilangkan kesedihan apa enggak? Bisa. Nanti ada dua kan sholat itu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib udah pasti jaga, jangan sampai tinggalin itu. Betul? Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka tempat neraka lah baginya. Langsung. Namanya neraka sakor. Maka gimana Ustadz? Yang wajib sudah Ustadz, tapi belum ngefek. Tambahin lagi yang sunnah. Tambahin lagi yang sunnah. Masya Allah. Tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Ayo. Makin perbaiki sholat kita, makin Allah perbaiki hidup kita. Makin baik sholat kita, makin baik hidup kita. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya. Jadi kalau mau kokoh bangunan kita, mau kokoh agama kita, mau kokoh diri kita, jaga apa? Sholat. Udah, gelisah dikit, ambil air wudhu, terus sholat. Bunda kesel, sedih, ya Allah, ambil air wudhu kemudian sholat. Yang wajib jalan pasti, yang sunnah terutama mohon izin ya, tahajud. Bunda, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dan kebahagiaan. Surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Nanti dibaca di rumah ya. Surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Itu menguatkan bagi kita dalam menghadapi apapun dalam hidup. Bunda kalau lagi ada masalah ya, bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, pakai makuna yang baik, sok sholat tahajud minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, 2.
Habis itu apa? Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur sampai menjelang subuh perbanyak istighfar. Jadi saya utarakan ya. Kalau sekarang azan subuh jam berapa? 04.38 misalnya ya, atau 4.40. Bunda bangun jam berapa? Oke. Kalau mau pas ketemu bangun jam 3. Oke. Setelah itu Bunda tahajud. Tahajud kurang lebih setengah jam lah. Oke. Ketemu jam berapa jadinya? 03.30. Habis itu dari sini ke sini Bunda hadirkan ini. 1 zikir, 2 baca Quran, dan di antara zikirnya yang paling diperbanyak istighfarnya. Karena Allah menyukai seorang hamba yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu kapan? Waktu mendekati ke fajar. Makanya kalau Bunda sahur itu disunahkan diakhirkan kan? Betul apa enggak? Diakhirkan itu biar apa Ahilman? Biar sebelumnya kita banyak doa dulu. Lain nonton telenovela heula. Jadi sebelumnya itu naon heula ya? Kalau Bunda kan masak kan? Masak, nyiapin. Coba sambil masak bisa nggak zikir? Bisa. Pas masak sahur teh ulah nepi ka ngamak. Jam sakieu. Kadang-kadang sok itunya. Nah, hudang. Iya mah sahur alus eta teh masak tapi ngambek-ngambek ka orang yang di rumah kita. Udah sambil zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi eta teh masakannya lain rasana. Lamun tutung bilang sama suami, ini masakan ahli zikir begini. Kan jadi ada obat setidaknya kan. Gitu ya. Nah sholat yang sunnah. Nah habis sahur itu apa? Nanti ketemu kan waktu fajar. Waktu fajar ada menyebutkan 2. Ada sebelum azan, ada setelah azan. Itu dua-duanya sama lah insya Allah ya. Nah ada sholat 2 rakaat sebelum subuh sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh artinya sholat fajar, dia mendapatkan pahala seperti meraih dunia beserta. Maka nanti di sini Bunda sholat 2 rakaat sunnah. Abis itu apa? Baru sholat subuh. Makanya mohon maaf, jangan sekali-kali meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Termasuk mohon maaf, kalau Bunda bangunnya kesiangan, misalnya lewat, yang Bunda tunaikan pertama kali sholat sunnah 2 rakaat dulu atau sholat subuh dulu? Hah? Nah, ya, dua-duanya benar nggak masalah. Cuman kalau Ahilman selalu sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru sholat subuh. Karena ada yang berpendapat yang wajib dulu Ustadz. Ya, tapi kan lewat, namanya bukan lagi qobliyah nanti. Jadi ba'diyah kan? Sedangkan ba'diyah subuh ada apa enggak? Enggak ada. Maka nanti ditarik ke qobliyah subuh walaupun telat. Jadi berapa rakaat sholatnya? 4 rakaat, 2 rakaat sunnahnya, 2 rakaat wajibnya. Kesiangannya jam 11 siang. Eta mah sarewah. Ya jam 6 mungkin kesiangan kan ya manusiawi biasa ya. Pernah nggak kesiangan? Sering. Kalau sering diperbaiki. Jelas? Jelas atau tidak? Nah nanti ketemu nih di sini nih Bunda nih. Nih Ahilman perhatikan nih. Jadi bangun, sholat tahajud, perbanyak zikir, baca Quran, ketemu sholat 2 rakaat sunnah, ketemu sholat subuh, nanti ada namanya waktu syuruk. Nanti kalau bisa dari waktu subuh nih sampai ketemu dengan terbit fajar, namanya waktu apa itu? Syuruk. Di sini nih ulah sare deui. Biasa nama celilis tah.
Ibu di sini nih, jangan tidur lagi. Aa, di sini ngapain? Lanjutin yang tadi. Ya. Jadi kalau Bunda di sini tadi zikirnya ada yang kurang, baca Qur'annya ada yang belum selesai, lanjutkan di mana? Di sini. Jelas? Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, nih. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, mungkin untuk laki-laki ya. Kemudian dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ngapain? Lain sare lain. Dia berzikir di masjid, taklim di masjid, kajian di masjid, baca Quran di masjid, sampai datang waktu syuruk. Kemudian setelah itu, nunggu beberapa menit, dia sholat 2 rakaat. Ada yang menyebutkan itu sholat duha, ada yang menyebutkan sholat isyraq, silahkan, yang mana saja boleh. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji, umroh, taman, sempurna, sempurna, sempurna. Ustadz, gimana kalau Bunda kan gak ke masjid? Oke, kalau mau strict berarti gak bisa. Kalau mau strict, tapi kalau kita mau longgar sedikit memahami hadisnya, boleh. Bunda sholat subuh di rumah, kemudian duduk di sejadah, dan Bunda tidak mengangkat tubuhnya sampai waktu syuruk. Diam didinya. Namun Ustaz, lain ngaguhar didinya. Kan ayahnya ngeskia ya. Waalaikumsalam. Kan ayah tuh. Ayah. Ustaz, saya tidak beranjak dari tempat sejadah saya. Nganamru alias sare. Ngaguhar dirinya taki. Makemu kena, betul apa enggak? Ada 2 posisi nate. Ainu kaharep, ainu kadia ayah. Lain. Tapi dia duduk di situ ngapain? Zikir, baca Quran. Termasuk mohon maaf, mungkin kalau sekarang mah ngaji via online, buka YouTube Ahilman Fauzi misalnya. Dibuka, oh ada kajian, ya dengerin nih ke Bunda teh. Pakai headset di sini. Sarua tidak berlaku. Ya, tapi benar-benar zikir di situ, baca Quran di situ, sampai nanti ketemu waktu syuruk fajar ini Bunda sholat 2 rakaat setelah itu. Nah, dari sini setelah sholat lagi sunnah nih, sholat duha nih. Kalau mau lebih lengkap, langsung keluarkan infak subuh atau sedekah subuh atau sedekah pagi. Jelas? Apa Ustadz keutamaannya? Masya Allah, didoakan oleh malaikat. Nah sekarang kan udah ada QRIS, betul nggak? Tinggal scan, betul? Ustadz, kumaha lamun teu bisa nyeken? Da teu ngarti kumaha Ustadz. Nah, Bunda nyiapkan celengan, asupkan karena celengan, betul? Nanti udah banyak disedekahin, atau Bunda bisa keluar imah, ya abis kan beres sholat nih, udah beres yang tadi, Bunda keluar ngasih orang yang membutuhkan. Jadi boleh pakai QRIS, langsung di scan, kan banyak sekarang makan, mau ke lembaga ambil zakat mana, atau bisa juga ke As-Sakinah. Pengen ikutan nyumbang buat AC-nya ruko As-Sakinah, bisa. Buat karpetnya ruko As-Sakinah, bisa. Beli whiteboardnya, bisa. Aku mah lagi sayang sama Ustadz Hilman, mau ke Ustadz Hilman, bisa. Bisa tuh? Bisa. Dipakai misalnya donasi untuk Ustadz Hilman. Kunaon Ustadz sudah menisangsara gitu. Bukan ya, buat dakwah. Bisa atau tidak? Bisa. Jelas? Ustadz didoakan malaikat. Apa kata Nabi? Perhatikan ya. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun yang datang di waktu pagi kepada seorang hamba kecuali ada malaikat yang turun 2. Ada berapa? Jadi setiap pagi ada malaikat turun berapa? 2. Nongkrongin rumah kita, kira-kira begitu. Datangin kita. Ngapain mereka? Ternyata mereka berdoa kepada Allah. Malaikat pertama apa doanya?
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, a'ti berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak apa? Khalafa, ganti yang lebih baik. Dan yang kedua, mohon maaf, doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Apa artinya? Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah mumsikan kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregese, cap jahe, buntut kasir. Apa Ustaz? Talafa, binasakan dia dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Jadi yang pelit, yang medit, tapi beda sama yang infak. Jelas apa tidak? Coba bunda amalkan, maka bunda ketemu titik itu. Nah, zikir yang keempat, solawat. Apa? Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Ayo. Solawat. Kita minta Nur Muhammad SAW, minta cahaya baginda Nabi untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ya, maka bunda ya, dua ini nih kan udah banyak nih. 1 lebih yakin ke Allah, kemudian yang kedua berzikir. Berzikir ada 4, 1 zikrullah, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sama istighfar. Kemudian baca Quran, ayo yang belum baik baca Qurannya, belajar sebelum nyesal ya. Yang ketiga perbaiki sholatnya, yang keempat perbanyak sholawatnya. Baru nanti yang ketiga kita percepat ya, komunikasikan atau curhat boleh. Sama siapa? Sama ulama, sama ahli zikir. Kan sama Allah udah nih, udah semua nih, beres nih. Bunda komunikasikan ya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, tenangkan hatimu ya, kepada siapa? Kepada ahli zikir, orang berilmu. Berarti apa salah satunya? Menuntut ilmu. Hadir menuntut ilmu. Maka bunda datang kajian begini, menenangkan hati apa enggak? Tenang apa tidak? Kesedihan kita pelan-pelan kita akan coba sedikit kuatin. Karena dengan ilmu dituntun dengan izin Allah, di dalamnya ada guru, maka nanti menguatkan itu. Makanya bunda harus punya guru, harus punya orang yang bisa ngebimbing kita. Cari taklim-taklim yang bisa menenangkan hati kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, sehingga bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Makanya Ahilman sering bilang ke bunda ya, kalau kajian Ahilman ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak meningkatkan iman bunda, ada yang tidak menambah ilmu bunda, tolong koreksi saya. Mungkin ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Karena harusnya ketika kita belajar di sini apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Yang kedua, wa khusyiyatuhumur rahmah. Allah tanamkan kasih sayang. Yang ketiga, wa khaffathumul malaika. Malaikat berhimpun bersamanya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang menuntut ilmu itu. Jelas kira-kira? Jadi bunda boleh enggak cerita sama orang lain? Boleh. Tapi pastikan cerita kepada orang yang tepat. Siapa? Ahli zikri, ahli zikir, ahli ilmu, ya, ahli ibadah, yang dia bisa memberikan kacamata yang lebih pas terhadap persoalan kita. Mudah-mudahan kalau kehadiran As-Sakinah, kehadiran Ahilman bisa menjadi bagian dari jawaban itu. Mudah-mudahan bunda semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sikapnya adalah husnuzon. Apa? Bunda jangan punya prasangka buruk ya. Harus prasangka baik. Apapun yang terjadi pasti ada kebaikan untuk kita. Ana indadzonni abdibi. Kata Allah, sesungguhnya aku beserta prasangka hambaku. Yang kelima terakhir. Apa Ustadz? Biar kita gak sedih. Ingat,
mati, dan istiqomah di dalamnya. Udah. Hidup ini gak lama bunda, sebentar. Iya tidak? Betul? Tidak ada nasihat yang bisa menguatkan kita kecuali ingatkan kita tentang kematian kita. Maka gimana Ustadz? Istiqomah di jalan Allah. Istiqomah. Bunda, amalkan ini semua. Lebih yakin ke Allah makin kuat. Zikir makin kuat. Hadir majelis ilmu makin kuat. Ayo, ayo. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan 2 kali. Kalau nggak bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali. Ayo.